Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 34 proyek akhir praktikum rangkaian elektronika yang beranggotakan saya, Ferry Servansyah Kurniawan, teman saya Muhammad Syahrul Gunawan, Muhammad Zihan Bey, dan Nabila Ramadhani. Pada kali ini kami ingin menjelaskan secara singkat tentang proyek akhir praktikum kami yang berjudul Payung Meja Otomatis. Payung meja otomatis pada umumnya sama, seperti payung meja yang biasa kita temui. Namun, dengan tambahan motor DC pada payungnya yang dikendalikan dengan microcontroller, sehingga payung dapat membuka dan menutup secara otomatis. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, sering sekali keluar mencari tempat-tempat bernuansa outdoor dengan alih-alih refreshing. Nah, kita juga mengetahui, belakangan ini bumi sedang dilanda global warming. Nah, global warming ini menyebabkan lapisan ozon yang ada di atmosfer bumi itu semakin menipis. Dengan menipisnya lapisan ozon itu menyebabkan radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari semakin banyak yang masuk ke bumi. Nah, radiasi yang semakin banyak ini dapat menyebabkan gangguan pada kulit hingga kanker kulit dan kebutaan. Nah, jika kedua hal ini kita elaborasikan, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya daerah perkotaan ini sangat rentan untuk terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi sinar ultraviolet ini. Nah, oleh karena itu, muncullah ide pertama kami untuk membuat payung meja sebagai dasar proyek kami. Nah, selanjutnya, jika dipikir-pikir, kami sepakat bahwa payung meja pada umumnya itu cukup sulit untuk dioperasikan, untuk dibuka atau ditutup karena payungnya yang berat. Nah, oleh karena itu, pada akhirnya kami sepakat untuk mengeksekusi ide kami yang berjudul payung meja otomatis ini. Nah, berikut merupakan rangkaian dari payung meja otomatis yang telah kami susun di Proteus. Yang pertama adalah rangkaian rectifier. Nah, rangkaian rectifier ini berfungsi untuk mengubah listrik dari rumah kita yang merupakan listrik AC yang sebesar 220 volt itu menjadi listrik DC agar bisa beroperasi di motor DC yang kami gunakan. Nah, yang pertama digunakan transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan 220 volt menjadi tegangan yang lebih rendah agar dioda yang bekerja pada rangkaian full wave rectifier ini dapat bekerja secara optimal dan tidak cepat rusak. Ada rangkaian full wave rectifier ini atau rectifier bridge. Nah, ini berguna untuk merubah sinyal AC menjadi sinyal DC dengan cara mengarahkan arah arusnya. Lalu ada dioda Zener. Dioda Zener ini berfungsi sebagai voltage regulator yang dapat mengatur besar voltage yang kami inginkan di output. Selanjutnya ada kapasitor sebesar 1 milifarad yang berguna untuk menyeimbangkan gelombang pada listrik DC yang dihasilkan pada rangkaian kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian sensor. Rangkaian sensor ini dibuat dengan LDR, yaitu Light Dependent Resistor. LDR sendiri bekerja dengan cara merubah intensitas cahaya menjadi resistansi, sehingga semakin terang intensitas cahayanya, resistansi LDR pun akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, dengan rangkaian pendeteksi cahaya ini, semakin terang intensitas cahayanya, maka semakin kecil tegangan yang dihasilkan pada rangkaian pendeteksi cahaya. Dan hal ini juga berlaku pada sebaliknya. Saat ini pada layar saya terdapat kondisi pada saat gelap. Dapat dilihat tegangan yang dihasilkan di sebelah kanan adalah 4,97 volt dan tegangan pada sebelah kiri adalah 0 volt. Nah, pada kondisi rangkaian saat gelap ini, payung akan terbuka. Selanjutnya, pada saat kondisi rangkaian saat mendung, pada tegangan output di sebelah kanan 4,97 volt dan yang sebelah kiri 0 volt. Hal ini juga sama seperti kondisi saat gelap. Nah, pada saat kondisi mendung ini, payung akan tertutup. Selanjutnya, pada saat kondisi terang. Pada saat kondisi terang ini, tegangan yang dikeluarkan di sebelah kanan rangkaian sebesar 0,44 volt dan sebelah kiri adalah 4,99 volt.
Pada saat kondisi terang ini, payung akan terbuka. Nah, selanjutnya output dari rangkaian pendeteksi cahaya akan masuk ke MOSFET dan OP ampere yang akan dijelaskan dengan Zehan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja MOSFET dan op-amp-nya. Nah, dapat dilihat bahwa pada kondisi sangat redup, tegangan yang disalurkan pada ke gate-nya itu mendekati 12 voltage. Yang itu sama dengan tegangan dari yang disalurkan pada source dari MOSFET tersebut. Nah, oleh karena itu, drain voltage-nya dihasilkan itu 0. Nah, tetapi ketika cahayanya di berupa sangat terang, dapat dilihat bahwa tegangan yang disalurkan pada gate voltage-nya itu sangat rendah. Nah, karena ini voltage yang dikeluarkan melalui output drain-nya itu mendekati 12 volt. Nah, hal ini berbeda dengan op-amp yang digunakan. Op-amp ini yang digunakan di kondisi untuk menghasilkan dua kondisi, itu ketika tegangan inputnya di atas 5 volt, di mana akan menghasilkan tegangan 12 volt, dan ketika tegangan inputnya di bawah 5 volt, di mana tegangan outputnya akan selalu 0. Dapat dilihat bahwa ini karena tegangan yang disalurkan yaitu di bawah 5 volt, maka lihat bahwa tegangan outputnya juga di bawah 5 volt atau sangat rendah. Tapi ketika dalam kondisi redup, kebalikan dari MOSFET-nya, ya, output dari op-amp ini merupakan 12 volt. Nah, karena kita menggunakan Arduino, maka 12 volt ini disalurkan pada tegangan, sehingga tegangan yang digunakan hanya 5 volt saja. Terima kasih. Berdasarkan rangkaian yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memiliki 3 buah kondisi cuaca, yaitu pada saat gelap dengan logika 01, kondisi teduh pada logika 11, dan terik dengan logika 10. Ketiga kondisi tersebut kemudian akan ditentukan oleh Arduino apakah kondisi ini harus membuka payung ataupun harus menutup payungnya. Membuka ataupun menutup payung tersebut kami menggunakan penggerak berupa motor 12 volt DC. Akan tetapi, tegangan pada Arduino hanya dapat menghasilkan 5 volt. Oleh karena itu, kami perlu menambahkan motor driver, sehingga motor 12 volt ini dapat dikendalikan oleh tegangan Arduino sebesar 5 volt saja. Struktur dasar dari motor driver terdiri dari 4 buah BJT, yaitu 2 buah BJT PNP di sebelah atas dan 2 buah BJT NPN di sebelah bawah. Kemudian, terdapat juga 2 buah tegangan mengontrol di sebelah kiri dan kanan, serta tegangan sumber untuk motor sebesar 12 volt dan ground-nya. Mekanisme untuk membuka, yaitu Arduino akan memberikan tegangan 5 volt pada sebelah kiri dan 0 volt pada sebelah kanan, sehingga transistor yang menyala hanya Q12 dan Q9. Oleh karena itu, aliran arus adalah dari bar tegangan mengalir ke Q12, melewati motor ke Q9 dan ground, sehingga arah rotasi motornya akan bergerak ke arah kiri, sehingga payung akan membuka. Sedangkan untuk mekanisme menutup, di sebelah kiri Arduino akan memberikan 0 volt dan di sebelah kanan Arduino akan memberikan 5 volt. Dan transistor yang menyala hanya Q11 dan Q10. Oleh karena itu, aliran arusnya dari sumber tegangan akan mengalir ke Q11, melewati motor ke Q10 dan ke ground. Dan perputaran motornya akan bergerak ke kanan, sehingga payung akan menutup. Dan berikut merupakan simulasi rangkaian yang telah kami buat yang akan kami simulasikan di Proteus. Pertama ada rangkaian rectifier yang akan mengubah listrik dari PLN di rumah kita sebesar 220 volt menjadi hanya sebesar 12 volt. Nah, lalu yang tegangan 12 volt ini akan masuk ke dalam rangkaian sensor ADR dan akan diteruskan ke rangkaian motor driver. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jika intensitas cahaya kita naikkan, maka motor DC akan berputar ke kiri yang berarti payung akan membuka.
Nah, lalu jika kondisi teduh kembali, motor DC akan berputar ke kanan, yang berarti payung akan menutup. Lalu saat kondisi gelap, begitupun saat gelap. Saat kondisi gelap atau hujan deras atau sangat sudah mendung sekali ingin hujan, motor akan kembali berputar ke kiri sehingga payung akan membuka. Lalu saat kembali teduh, motor akan berputar ke kanan sehingga payungnya menutup lagi. Oke, kesimpulannya, rangkaian ini kita buat dengan tujuan untuk mengotomatisasi gerakan payung, sehingga pada kondisi cuaca sangat terang, itu payung akan terbuka, dan ketika redup akan tertutup. Nah, oleh karena itu akan lebih efisien dan tidak harus membuka secara manual satu-satu semuanya. Hal ini itu sangat bermanfaat bagi ketika digunakan untuk outdoor atau terbuka, seperti pada restoran yang memiliki tempat duduk sangat banyak, agar tidak ribet untuk buka satu-satu, sehingga kita otomatisasi agar dapat terbuka secara sinkron. Atau sepertinya pada di pantai juga dapat digunakan atau daerah tempat lain yang terbuka. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.